Halo Pak Dwipo, Halo Pak Michael, selamat pagi Bapak. selamat pagi menjelang siang Pak Dwipo. Sehat Pak Dwipo ya? Sehat, terima kasih. Ini kita tunggu 2 menit lagi Pak ya. Kita mulai jam 10 lewat 10 ya Pak. Siap Bapak, siap Bapak. Terima kasih. Oke, ini sambil menunggu teman-teman yang lain, saya pengen tahu nih teman-teman ini berasal dari daerah mana-mana saja nih teman-teman ini. Boleh tulis di kolom chat ya. Teman-teman semua yang sudah hadir pada pada pagi menjelang siang ini boleh tulis di kolom chat saya dari daerah mana gitu, misalnya dari Jakarta, dari Bandung, Bogor. Ayo teman-teman, kita ingin berkenalan dulu nih, menyapa teman-teman yang sudah hadir pada hari ini sebelum kita mendengarkan eh, materi yang sangat-sangat bermanfaat hari ini ya. Semoga menjadi pengetahuan baru buat kita. Oke, 1 menit lagi kita mulai ya. Ya, ada yang dari Bekasi, Ristiana dari Bekasi. Ada yang dari Borneo. Wah, luar biasa. Salam Bapak Ibu semuanya. Dari mana lagi ya ini ya? Sebagian besar ada yang dari Jakarta ya, setahu saya. Oke, baik. Karena kebetulan sudah jam 10 lewat 10 tepat. Oke, dari Rantau Perapat. Waduh, luar biasa. Salam Horas. Dari Jawa ya lagi. Luar biasa ya. Baiklah, salam kenal semuanya. Saya berharap hari ini kita bisa mendapatkan pengetahuan baru dan bisa bertemu di sini menjadi sahabat maupun kerabat dimanapun kita berada. Oke, silahkan Mbak Nopri. Mbak Nopri sudah ada? Mbak Nopri, selaku MC kita hari ini. Cek, cek Mbak Nopri. Tadi Oke, saya... terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai ya. Izin Pak Dipu, kita serahkan kepada pembawa acara kita MC pada hari ini yaitu Mbak Nopri. Silahkan Mbak Nopri, mulai langsung. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi untuk Bapak Michael Sitorus dan Bapak Dwipo Setiantoro. Pagi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini di Google Meet ini dalam keadaan sehat. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Novrida Maria. Saya berkuliah di Universitas Latihan Negara Indonesia, jurusan Manajemen Ekonomi, dan saya sudah semester 7. Selanjutnya, saya akan sebelum melanjutkan untuk webinar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada founder dan CEO Krisindo bernama Bapak Michael Sitorus, Eskom Mkom, untuk memberikan kata sambutan. Silakan Bapak. Cek, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah Pak. Jelas Dengar Pak. ya? Baik, terima kasih Mbak Nopri telah membuka acara kita pagi hari ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar ya. Baik, saya langsung saja tanpa berlama-lama lagi karena kita terbatas durasi ya, waktu ya. Apakah share screen saya sudah terlihat ini Bapak Ibu semuanya? Belum Pak. Oh, sebentar. Saya coba ini ya. Oke, apakah ini sudah terlihat? Iya, sudah terlihat Pak. Pak Sudah Pak ya? Michael. Baik. Oke, langsung saja saya akan
memberikan speech kata pengantar kurang lebih 5 menitan lah ya, kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan semoga teman-teman Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, itu yang paling utama yang kita perlukan sebenarnya ya, agar segala kegiatan-kegiatan untuk selanjutnya ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik Bapak Ibu, saya coba untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya diri saya. Sebentar, ini loadingnya agak ini ya. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah founder dan CEO dari Krisindo ya. Dan saya pendidikan saya itu S1-nya di Kota Medan ya, Teknik Sistem Raja 12 Medan, dan juga S2-nya dari Universitas Gubernur Jakarta. Siapa tahu ada di sini yang satu daerah kita. Salam kenal Bapak Ibu semuanya, dan juga siapa tahu ada yang satu alumni dengan saya ya, salam kenal juga Bapak Ibu. Kebetulan saya mendirikan perusahaan ini itu sebagai motivasi saya untuk membantu Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sedang mencari jati dirinya ya di bidang IT dan bisnis. Nah, kebetulan hari ini saya membuat acara ini, salah satunya acara ini bisa membangkitkan semangat kita walaupun sekarang pada saat ini posisi di Jakarta ya, lokasi Jakarta itu masih PPKM. Mungkin Bapak Ibu teman-teman semuanya di daerah masing-masing sedang ada yang bekerja di rumah. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Pekerjaan saya selain menjadi pemegang kendali dari Krisindo, saya juga mengajar ya, mengajar. Kemudian selain mengajar, saya juga menjadi seorang konsultan di beberapa tempat. Nah, artinya saya cukup aktif di beberapa perusahaan yang lainnya, dan juga saya seorang dosen di beberapa kampus. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kalau bertemu dengan saya di BR Institute, di UI, di Kemenkes, dan juga di USNI, nah mungkin bisa bertegur sapa. Nah, kemudian saya juga bergabung di beberapa asosiasi. Nanti Bapak Ibu akan bisa mengerti asosiasi itu apa, yaitu perkumpulan organisasi dari beberapa komunitas-komunitas seperti dosen dan lain sebagainya. Pengalaman saya cukup banyak di bidang digital marketing dan bisnis. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti kita setelah perkenalan ini, kalau ada yang mau bertanya-tanya boleh ya. Kebetulan saya juga membimbing mahasiswa, pernah sampai juara 3 tim saya bawa ke Singapura, 3-tiganya juara. Ya luar biasa ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat Bapak Ibu semuanya. Sosial media saya ada di sini. Nanti Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau bertanya atau ingin konsultasi kepada saya, boleh chat saya boleh ya. Nah, saya domisili di Jakarta Selatan di Kebayoran Lama. Saya lahir di Kota Medan tahun 89. Saya tergolong muda. Oke, sedikit saya akan perkenalkan Krisindo ini terkait dengan konsultan ya, training juga ada ya, seperti acara-acara ini juga ya, untuk sertifikasi dan juga untuk maintenance system. Dan juga saya tidak terlepas dari bagaimana kita mengaudit sebuah manajemen. Nah, ini portofolio dari perusahaan kami Krisindo, beberapa yang produk sudah tercipta, yang sudah dilahirkan, yaitu website, berupa website dan juga beberapa aplikasi, yaitu aplikasi sistem informasi sekolah online ya, dan juga aplikasi portal berita. Nah, mungkin coming soon kita akan buat bootcamp. Ini mudah-mudahan bootcamp ini bisa membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas dan juga kompetensi diri ya. Nah, kemudian di acara hari ini itu lebih banyak akan Pak Dwi pun nanti akan banyak, narasumber kita akan banyak mengupas tuntas tentang pemanfaatan teknologi dalam memerdekakan pendidikan. Nah, selama ini kan pendidikan itu kan mungkin masih ada yang merasa terbebani gitu ya, belum merdeka gitu. Nanti Pak Dwi ahlinya ya yang akan mengulas itu. Oke, sedikit saya akan kasih gambaran. Teknologi pendidikan itu ya, itu adalah desain untuk mengembangkan diri ya, kemudian memanfaatkan pengelolaan serta evaluasi dari proses pendidikan atau proses belajar mengajar.
yang menghasilkan berbagai konsep, kemudian praktek pendidikan yang banyak memanfaatkan media sebagai sumber belajarnya. Yang tentunya pasti teknologi yaitu berupa ya banyak sekali ya, berupa media apa saja ya, nanti Pak Divo bisa jelaskan. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Dulu kan kita belajar individu ya, pakai apa namanya komputer tabung gitu ya, dan itu pun terbatas gitu ya. Nah kemudian sudah meningkatnya dengan LED ya, model LED, layarnya semakin tipis ya kan. Nah itu ternyata dibeli, tapi ada sebagian juga yang di belakang orang yang bertiga itu masih yang pakai TV tabung juga, kayak layar tabung juga kan. Nah ini masih sadar ilmu itu akan individu itu sebenarnya lebih penting gitu ya. Nah semakin ke sini semakin ke depan, nah ternyata individu si siswa-siswa ini sudah mulai terfasilitasi, tapi belum apa namanya mendapatkan manfaatnya. Kalau hanya sekedar untuk mengadakan doang ya, memfasilitasi doang, oke. Tapi manfaatnya apakah sudah dapat dirasakan secara merata apa tidak, nah itu yang belum tahu. Bahkan mungkin program-program sampai detik ini pun pemerintah, termasuk juga dengan pemerintah Kemendikbud ya terutama ya, dan juga bekerja dengan Kominfo, itu banyak sekali membuat pelatihan-pelatihan terkait dengan pengembangan teknologi. Nah, semua bidang ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan itu pasti akan mempelajari bagaimana teknologi yang berkembang saat ini. Salah satunya yaitu pengetahuan tentang komputer. Jadi Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan coba bagaimana bisa mengerti apa fungsi teknologi tersebut. Nah, ternyata fungsinya salah satunya adalah bisa juga mengcombine ya antara ilmu musik ke dalam komputer gitu ya, kemudian bisa apa namanya diasah lagi kemampuannya, kurang lebih seperti itu, dan banyak sekali lagi yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya kasih pengantar ya buat kita semuanya. Nah kembali saya serahkan kepada MC untuk memandu acara kita hari ini, dan semoga Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini semuanya terfasilitasi baik itu knowledge ya, dan juga apa namanya yang selama ini mungkin ada yang ditanya-tanya bisa nanti didiskusikan di sini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, dan yang masih belum bergabung masih kita tunggu teman-temannya. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan yang merata dan bisa menjadi pengetahuan yang baru buat kita semuanya. Saya kembalikan kepada MC, silahkan. Oke, terima kasih untuk Bapak Michael memberikan kata sambutannya. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari narasumber atau foto profil dari narasumber. Nama Bapak adalah Dwipo Setiantoro, Eskom, MMSI. Tempat tanggal lahirnya Jakarta, 14 Mei 1969. Statusnya menikah dengan 3 orang anak. Nomor HP-nya adalah 0812 803 7822. Dan nomor WhatsApp-nya adalah 0878 8956 1115. Email dari Bapak Dwipo Setiantoro adalah dwipo@briinstitute.ac.id. Dan selanjutnya dwipo.co.setiantoro@gmail.com. NIDN-nya adalah 03 14 05 6904. Nomor sertifikat pendidik adalah 0815 7703 372. Jabatan akademiknya adalah sebagai lektor. Riwayat pendidikannya adalah 1999 sampai 2003 menjadi S2 Manajemen Sistem Informasi Bisnis di Universitas Gunadarma. 1988 sampai 1995 S1 Ilmu Komputer di Universitas Indonesia. Pada tahun 2020 sampai 2021 Sekretaris Prodi Sistem Informasi S1 di BRI Institute. Pada tahun 2019 sampai 2020 Ketua Prodi Sistem Informasi S1 di BRI Institute. Pada tahun 2018 sampai 2019 Sekretaris Prodi Informatika S1 di BRI Institute. Pada tahun 2018 menjadi Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas UPI YAI. Tahun 2012 sampai 2018 menjadi Ketua Prodi Teknik Informatika S1 di UPI Universitas Pendidikan Indonesia YAI. Tahun 2010 Direktur UPT E-Learning UPI YAI. 2011 sampai 2012 menjadi Direktur UPT Puskom dan Pemberdayaan TI UPI YAI. 1997 sampai 2010 Ketua Prodi Teknik Informatika D3 FTI UPI YAI. 1995 sampai 1996 Staff Training di PT Inforindo Intersolusi atau Info Solusi. 1995 sebagai staf teknik di PT Mikrosindo Pratama. Selanjutnya adalah pengalaman fungsional akademik. Pada tahun 2018 sampai 2001 menjadi dosen tetap di Institut Teknologi dan Bisnis BRI. Pada tahun 1995 sampai 2018 menjadi dosen tetap di Universitas Persada Indonesia YAI. Keanggotaan profesional. Pada tahun 2020 sampai 2022 menjadi Asosiasi Dosen Indonesia, nomornya 0106 350. Pada tahun 2020 sampai 2021, Aptikom Indonesia, nomor AP 11.00635. Publikasi dan seminarnya, Bapak Dwi Setiantoro mengikuti seminar yaitu adalah pada bulan April 2020 bertema dengan analisis dan perkembangan kompleksitas algoritma exchange sort dan insertion sort untuk pengurutan data menggunakan Python di Jurnal Teknik Info Vol 21 nomor 1 pada tahun 2020 di Universitas Persada Indonesia YAI. Pada Juli 2020, pengaruh kepuasan konsumen terhadap perilaku belanja online pada e-commerce Jurnal BRI Tech Vol 2 nomor 1 tahun 2020 BRI Institute. Pada Oktober 2020, pemakalah pada seminar IKA ITH 2020 dengan judul paper Rancangan Sistem Pemilihan dan Penetapan Harga dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Berbasis Web pada tanggal 7 Oktober 2020 di Universitas Persada Indonesia YAI. Pada bulan Desember 2020, Developing Educational Mobile Game on Entering School During the New Normal of COVID-19 Pandemic. Journal of Mobile Multimedia Vol 16 IS 4 tahun 2020 di River Publisher. Oke, terima kasih. Saya memberikan atau membacakan CV dari narasumber yang bernama Bapak Dwi Setiantoro, Eskom MMSI. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan waktu kepada Bapak Dwipo untuk memberikan pemaparan. Silakan Bapak Dwipo. Oke, baik. Terima kasih Mbak Novi ya. Cukup lengkap dibacanya. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan mungkin ada adik-adik juga. Salam sehat ya, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Ya. Saya harapkan semua sehat ya. Sehat Pak, Jadi, sehat. Ya, siap. Oke, untuk menyingkat waktu ya saya akan langsung share saja materi saya sebentar ya. Oke, hari ini kita akan melihat bagaimana tentang pemanfaatan teknologi dalam memerdekakan pendidikan ya. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Novri, saya adalah seorang dosen. Belum lama sih, dari tahun 97 saya sudah mengajar. Kemudian juga
ada beberapa banyak pengalaman yang pernah saya lakukan. Nah, di sini saya hanya sharing ya, jadi bukan untuk menggurui. Kita berbagi pengalaman bagaimana di dalam memanfaatkan teknologi untuk kegiatan pendidikan seperti itu. Minggu-minggu ini kita masih dalam suasana kemerdekaan, jadi mungkin topik ini sangat tepat ya dalam memerdekakan pendidikan. Oke. Apakah suara saya cukup didengar? Mohon maaf. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Oke, terima kasih. Oke, saya lanjut. Jadi kata kunci yang akan kita coba lihat itu adalah merdeka. Ya. Oke, apa sih merdeka? Jadi kalau kita lihat di kamus umum bahasa Indonesia, ya. Sebentar. Oke, ya. Merdeka itu artinya bebas. Ya, bebas dari penjajahan, bisa berdiri sendiri. Ya, atau tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Itu merdeka. Ya. Artinya apa? Kita sudah 76 tahun merdeka, berarti dalam berbagai hal ya kita sudah bisa menentukan sendiri. Ya. Contohnya di dalam dunia pendidikan kita bisa menentukan mau mengambil pendidikan yang seperti apa ya, jenjang yang bagaimana. Itu artinya merdeka ya. Dan juga di dalam kegiatan pembelajaran pun kita merdeka ya, misalnya untuk mencari sumber pembelajaran. Ya, kita bersyukur ya tinggal di Indonesia di mana kita dijamin dalam terutama di dalam kegiatan pendidikan. Ya. Dan mungkin kita sama-sama mengalami bahwa sekarang ini kita ada masalah ya. Masalahnya apa sih? Ada tantangan ya, yaitu ya sejak tahun 2019 tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia terkena pandemi ya COVID-19. Ya, menjadi sesuatu yang menakutkan buat semua orang. Ya. Dan kita juga bisa lihat bagaimana sepak terjang dari penyakit ini ya. Untuk mengantisipasi ya untuk itu ya, kita harus lakukan apa? Protokol kesehatan. Ya, di antaranya apa? 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak ya, mencuci tangan pakai sabun seperti itu. Sebenarnya hal ini bukan sesuatu yang harus kita takutkan ya. Mengapa? Karena kalau kita bisa menjaga protokol kesehatan, ya kita bisa bersama-sama mencegah ya penyebaran dari penyakit ini. Ya. Jadi kalau semua orang itu bisa sadar untuk bersama-sama bisa lakukan prokes ini, ya saya yakin ya pandemi ini nggak akan lama-lama ya. Doa kita bersama, pandemi ini akan segera hilang, ya. Tapi dengan dukungan dari semua orang. Ya. Kemudian apa lagi ya? Kunci dari kita bisa melawan pandemi itu apa? Imunitas yang tinggi, ya imunitas harus tinggi. Kemudian hati harus senang. Nah itu akan membuat kita bisa menghadapi. Dan konsekuensi dari pandemi itu apa? Kita harus bisa mengubah pola hidup. Ya. Istilah yang digaungkan pemerintah adalah new normal, seperti itu. Oke, kita lihat dulu seperti apa sih. Ini contoh ya, new normal itu seperti apa. Nah, ya, kalau dulu sebelum pandemi, kita biasa belanja ya di mall, di pasar, bahkan sampai membeli keperluan sehari-hari. Sekarang apa? Dibatasi. Ya. Jadi untuk ke mall saja harus banyak persyaratan, menjaga protokol kesehatan. Dan yang menjadi alternatif apa? Adalah ya, kegiatan belanja sudah menggunakan teknologi internet. Ya. Sudah bukan hal yang aneh lagi buat kita semua. Beli apa-apa online saja kan gitu ya, apalagi kalau misalnya sudah bisa dibayar secara cash on delivery ya, untuk beli
barang, bahkan beli makanan dan sebagainya. Ya, kita cukup ya menggunakan aplikasi-aplikasi untuk belanja. Ya. Dan ini membuka peluang untuk apa? Untuk aktivitas pengiriman atau delivery. Ya. Jadi nggak heran kalau banyak di antara kita yang mulai tertarik untuk melakukan membuat usaha berusaha di dalam kegiatan penjualan secara online. Ini yang betul. Contoh lain apa? Ya, kita lihat ya. Di dunia entertainment, ya, hiburan. Ya, dulu kalau kita menonton bioskop kan seperti ini ya, saling berdekatan satu dengan yang lain, tapi sekarang dibatasi. Ya. Jadi kalau mau nonton harus berjauhan ya. Kalau satu keluarga nonton film berjauhan kayaknya kurang nyaman ya. Nah akhirnya orang apa? Mungkin akan enggan untuk nonton di bioskop ya. Lebih suka mungkin di rumah seperti itu ya. Ada banyak program-program yang ini contohnya Netflix. Itu kita bisa menonton film hiburan cukup dari rumah ya, nggak perlu harus keluar seperti itu. Contoh lain apa? New normal. Ya. Oke. Sebentar. Nah, ini dia. Ya. Ini di dalam dunia pendidikan. Ya. Sebelum masa pandemi, kalau kita belajar, anak-anak kita belajar, atau mungkin ada di mahasiswa kuliah, kita masih bisa berkumpul dalam ruang kelas, ya. Bertemu dengan teman-teman satu kelas, diajar langsung oleh guru atau oleh dosen, ya. Itu kegiatan sebelum ada pandemi. Nah, kalau setelah ada pandemi, kegiatan dilakukan secara online ya, daring, ya, di mana setiap orang itu dari rumah masing-masing ya secara online bertemu dengan dosen. Ya. Kemudian kalau kita lihat bahwa bukan hal yang aneh untuk peserta belajar itu sudah menggunakan teknologi. Tadi sudah disinggung oleh Pak Michael bahwa ya mau nggak mau, suka nggak suka kita harus menggunakan teknologi di dalam kegiatan mengikuti pembelajaran secara online. Ya, kalau kita lihat nih, adik kita sedang rajin belajar dengan perangkat komputer dan ada headset dan sebagainya. Ini bentuk kehidupan semasa pandemi. Ya. Dan bukan tidak mungkin untuk selanjutnya itu aktivitas ini akan berlangsung ya, meskipun mungkin nanti kondisi sudah mulai normal. Seperti itu. Ya sudah menjadi suatu kebiasaan. Nah, mungkin Bapak Ibu juga merasakan atau mungkin adik-adik merasakan bahwa kegiatan pembelajaran secara online itu cukup berbeda dengan kegiatan secara offline ya. Tidak ada interaksi langsung tatap muka dengan guru dan teman-teman gitu ya. Ini menjadi suatu hal yang mungkin bagi beberapa orang suatu hal yang berat. Ya, satu hal yang berat. Karena mungkin kalau di sekolah kita bisa terpacu, tapi kalau di rumah ya butuh ya, perlu kemauan ya, perlu dorongan ya, kadang-kadang kan seperti itu. Ya. Anak saya di rumah kadang-kadang harus saya pacu untuk ikut ya pembelajaran secara online seperti itu. Dan bagi orang tua mungkin juga ada tambahan tanggung jawab untuk apa? Mengajar anak-anaknya. Ini menjadi konsekuensi dari kegiatan pembelajaran secara online. Nah, kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, bahwa apa? Sebenarnya adalah sebuah bentuk kesempatan untuk apa? Kita lebih merdeka belajar. Apa maksudnya? Ya, dengan adanya teknologi, kita bisa mencari sumber belajar lebih luas lagi. Ya. Dengan internet kita bisa melakukan pencarian ilmu ya dari berbagai sumber seperti itu ya. Kemudian kalau kita mau lihat bahwa ternyata kegiatan pembelajaran online itu ya menjadi kegiatan yang mungkin tidak
ada batasan waktu. Ya benar ya. Jadi kalau sekolah secara offline mungkin mulai dari jam 8 selesai jam 12. Kalau secara online mungkin kita bisa adakan diskusi siang hari seperti itu. Ini adalah satu bentuk kebebasan kita melakukan kegiatan pembelajaran. Ya. Bahkan jika diperlukan ya bisa sampai malam ya, tapi tentunya buat adik-adik itu ada hal yang agak berat ya. Tapi buat yang bekerja ya, kegiatan online ini justru ya tidak membatasi ya aktivitas kita dalam bekerja. Ya, tidak ada batasan waktu, mungkin tidak ada batasan tempat juga. Ya. Jadi kita bisa belajar dari mana saja, dari rumah bisa, ya. Bekerja pun bisa dari mana saja. Ini bentuk new normal. Ya. Tidak hanya itu, pemerintah juga melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk ya, kita lebih merdeka belajar ya, kita lihat ya. Nah, ini dia. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Mas ya, Nadiem, ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita yang inovatif ya. Beliau melihat bahwa dengan adanya kita pembelajaran secara online itu akan memberikan sebuah kebebasan. Ya, pernyataan beliau adalah menyatakan bahwa merdeka belajar itu adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Jadi inilah sisi positif ya dari dampak pandemi, di mana akhirnya ada kesempatan kita belajar yang merdeka. Ya. Program Merdeka Belajar itu ada 8 hal, ya mungkin saya nggak akan dalam di situ. Di antaranya adalah mahasiswa bisa memilih mata kuliah ya, yang tidak dari kampusnya sendiri. Ya, kalau kita lihat perkembangan sekarang ini, banyak kampus-kampus yang mengadakan kerjasama ya antar kampus untuk bisa bertukar mahasiswa, bisa bertukar dosen, seperti itu. Ini adalah satu hal yang sebuah kemajuan ya di dalam bidang pendidikan. Ya. Pengertian lain dari Merdeka Belajar apa? Ya, adalah sebuah program di mana murid dan guru memiliki kebebasan belajar dengan kreatif dan inovatif. Ya. Tentu di sini juga guru dituntut lebih kreatif ya. Karena apa? Karena materi belajar harus lebih menarik ya. Kalau di kelas mungkin kita bisa sedikit memaksa mahasiswa untuk fokus ya, murid kita untuk fokus ya. Tapi kalau secara online ya materi harus menarik ya supaya mahasiswa kita, murid-murid kita itu tertarik untuk belajar seperti itu. Dan metode pembelajaran juga akan semakin bervariatif kan gitu. Dengan adanya sumber belajar yang lebih banyak ya dengan menggunakan internet, maka banyak hal yang bisa dilakukan ya, seperti misalnya kita melakukan guru melakukan simulasi, melakukan kegiatan pembelajaran dengan video dan sebagainya. Ya ini konsep dari Merdeka Belajar yang kita lihat dari topik kita ya. Nah sekarang kita mau lihat ya, di mana sih dukungan dari teknologi? Ya, di mana sih dukungan dari teknologinya? Kita buka tirainya dulu. Iya. Teknologi itu merubah masa depan. Betul sekali. Ya, jadi teknologi kita selalu berkembang dengan pesat. Itu akan memberikan banyak kemudahan. Ya. Tadi oleh Pak Michael sudah diberikan contoh bahwa teknologi juga bisa digunakan untuk misalnya belajar musik. Ya. Bisa untuk kita berhubungan dengan yang lain ya, mencari sumber belajar ya. Nah, saya mau jelaskan bahwa ini agak sedikit teknis ya, karena kebetulan saya mengajar informatika, jadi tidak ada salahnya kita melihat bagaimana perkembangan teknologi. Ya.
Teknologi sangat terkait dengan industri. Ya, sekarang kita berada di era industri 4.0. Ya. Nah, ini ada sedikit sejarah. Jadi industri itu dimulai dari industri 1.0 ya, dimulai dari 1784. Di mana di dalam era ini industri masih menggunakan mesin-mesin mekanis ya, mesin mekanis menggunakan tenaga uap. Ya. Jadi dengan ditemukannya teknologi mesin uap ini sangat mendorong ya era industri 1.0 ya tahun 1784. Era ini juga menggantikan tenaga dari hewan ya, dari kuda dan sebagainya. Ya. Ada mobil dengan bertenaga uap itu menggantikan fungsi dari hewan. Ya. Kemudian di tahun 1870 masuk ke dalam era industri 2.0. Ya, di sini sudah dilakukan kegiatan fabrikasi secara massal. Ya. Jadi pabrik-pabrik mulai berkembang di era industri 2.0. Ya, di sini juga sudah menggunakan mesin-mesin elektrik ya, jadi bertenaga listrik. Ya. Kalau di industri 1.0 masih bertenaga uap, di 2.0 sudah menggunakan tenaga listrik seperti itu. Selanjutnya industri 3.0 ya tahun 69. Ini sudah mulai dikenal penggunaan komputer ya. Jadi otomatisasi sudah ya digunakan di era ini. Ya, kemudian mulai berkembang ilmu-ilmu seperti misalnya kecerdasan buatan, ilmu-ilmu yang komputer grafis dan sebagainya itu ada di industri 3.0. Perkembangan komputer sangat pesat di industri 3.0 ini. Dan sekarang kita sudah berada di industri 4.0 ya, di mana yang namanya internet itu adalah suatu hal yang sangat umum digunakan. Ya, mungkin tahun 70-an ya internet belum banyak yang menggunakan, tapi sekarang ya even ya anak balita pun sudah dapat menggunakan internet. Jadi bukan hal yang mewah lagi. Ya, jadi kita sekarang berada di industri 4.0. Nah, salah satu hal yang menarik apa? Ya, ada sebuah terminologi yang disebut sebagai Internet of Things. Ya, kalau di dalam kampus ini menjadi salah satu mata kuliah. Ya. Kenyataannya bahwa internet itu ya memberikan koneksi yang sangat luas seperti itu. Dengan adanya internet itu kita bisa saling bertukar informasi. Ya. Bahkan tidak hanya itu, ya. Tidak hanya antara orang dengan orang, tapi juga bisa antara berbagai perangkat. Tuh. Ya. Contohnya begini, misalnya kita memasang peralatan keamanan di rumah kita. Ya, ada CCTV dan sebagainya. Kemudian kita bisa memonitor dari handphone kita. Jadi dimanapun kita berada, melalui HP kita bisa monitor ya kondisi di rumah seperti apa. Kita mungkin bisa melihat tayangan kamera CCTV. Itu salah satu contoh dari Internet of Things seperti itu. Ya. Jadi suatu hal yang sangat umum penggunaan dari internet ini. Yang lain apa? Ya mungkin kalau kita lihat di berbagai perangkat rumah tangga kita, ya kalau kita lihat di iklan-iklan, ya ada misalnya pendingin ruangan, air conditioner, ya AC, itu bisa menentukan sendiri ya seberapa dingin pengaturan suhu. Ya. Bagaimana caranya? Dia mengambil data-data ya suhu ruangan seperti apa, kelembapan seperti apa. Ya, dari situ si AC ini bisa memutuskan sendiri ya berapa suhu yang harus dia buat. Ini adalah salah satu contoh dari bentuk kecerdasan buatan.
ya. Kalau kita lihat di televisi bahwa yang namanya robot itu sudah sangat dikembangkan dan ini sudah sangat pada saatnya nanti akan sangat membantu ya pekerjaan dari kita karena robot itu bisa melakukan kegiatannya tanpa mengenal lelah. Ya. Jadi artinya apa? Teknologi sudah sedemikian majunya sehingga sangat memudahkan kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Seperti tadi contohnya Internet of Things, ya kemudian kecerdasan buatan seperti ini. Oke. Satu hal yang kita lihat bahwa kemajuan teknologi jaringan komputer sudah semakin canggih. Ya. Perangkat telepon bukan hal yang aneh lagi, kemudian di mana-mana sudah ada fasilitas WiFi, ya, dan artinya kegiatan ya berkomunikasi itu sudah sangat didukung oleh teknologi sekarang ini. Ya mungkin sedikit kekurangan untuk daerah-daerah tertentu yang belum terjangkau oleh antena BTS ini sebelah kanan bawah ini, itu mungkin sinyal masih agak susah ya. Tapi saya yakin pemerintah itu sangat berusaha supaya seluruh wilayah Indonesia itu terjangkau oleh internet, ya seperti itu. Jadi artinya apa? Bahwa kegiatan pembelajaran yang kita lakukan secara online itu sebenarnya sudah sangat didukung oleh ya, kemajuan teknologi yang ada, ya, termasuk di Indonesia seperti itu. Dan semoga ya satu saat nanti internet itu bisa gratis untuk semua orang, ya itu doa kita bersama. Oke. Nah sekarang di mana peran teknologi untuk merdeka belajar? Ya tadi saya sudah cerita tentang kemajuan dari teknologi. Untuk kegiatan pembelajaran yang merdeka tadi memang sangat didukung oleh teknologi ya. Jadi ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah dukungan infrastruktur. Ya. Beberapa kendala yang dialami oleh teman-teman kita di daerah tertentu bahwa tidak ada sinyal ya. Ini menjadi salah satu faktor. Ya. Jadi harapan kita bersama bahwa sampai pelosok-pelosok itu terjangkau oleh internet. Atau mungkin sebagai alternatif kita juga bisa berlangganan TV kabel ya. Banyak sekali operator yang memberikan program-program TV kabel ya. Mungkin saya nggak perlu sebutkan merek, tapi sudah banyak yang menggunakan ini. Infrastruktur ini sangat menentukan. Yang kedua apa? Perangkat keras. Ya. Supaya kita merdeka belajar secara online, ya tentunya dibutuhkan perangkat keras seperti komputer, yang seperti tadi kita lihat di tayangan sebelumnya. Kemudian kita juga bisa belajar menggunakan smartphone kita, ya, sehingga kita menjadi lebih fleksibel dalam belajar, ya kan? Nggak perlu harus di ruangan tertentu, sambil jalan mungkin, ya kita bisa sambil belajar. Ada lagi perangkat keras, misalnya modem. Ya, kalau untuk terhubung ke internet itu zaman saya dulu masih kuliah itu modem tuh suatu hal yang penting. Tapi kalau sekarang sudah terintegrasi dengan perangkat kita. Ada kamera ya, kamera juga penting supaya kita bisa saling melihat satu dengan yang lain. Juga mikrofon. Nah berikutnya apa? Software. Nah ini dia. Oke, jadi penting sekali ya kita memahami perangkat-perangkat lunak apa saja sih yang diperlukan untuk pembelajaran online. Ya. Yang pertama adalah search engine. Nah, jadi saya yakin ya kalau misalnya adik-adik belajar kan gitu ya, ada hal yang kurang jelas, cukup buka Google. Ya, di situ kita akan bisa menggali banyak sekali ilmu terkait dengan apa yang kita pelajari. Itu hal yang sangat membantu ya seperti itu. Kemudian berikutnya apa? Kita membutuhkan aplikasi video conference. Ya ada banyak sih, cuman yang
populer itu kalau saya lihat itu ada dua, ya, yaitu Zoom dengan Google Meet. Seperti itu. Nanti saya akan bahas nih lebih lanjut apa sih bedanya Zoom dengan Google Meet. Yang ketiga adalah learning management system. Jadi biasanya kampus-kampus atau sekolah itu memerlukan aplikasi untuk kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran, ya, di mana guru atau dosen bisa menyampaikan materi, kemudian memberikan tugas, kemudian nanti siswa atau mahasiswa bisa mengerjakan tugas, mengerjakan ujian, itu menggunakan aplikasi LMS. Ya. LMS ini bisa menggunakan yang sudah ada, atau mungkin juga bisa dibangun ya sesuai dengan kebutuhan. Ya, beberapa contohnya misalnya Microsoft Teams, ya, atau yang paling banyak digunakan kalau saya lihat adalah Google Classroom. Ya. Kemudian yang terakhir adalah content channel application, ya. Jadi untuk memudahkan kita memberikan materi, beberapa orang atau beberapa dosen saya lihat juga sudah menggunakan ini. Jadi membuat video pembelajaran, kemudian di-upload ya di dalam aplikasi channel konten. Ya. Contohnya apa? YouTube ya. Nggak hanya itu ya. Kalau penggemar sosial media tahu yang namanya TikTok. Nah, sebenarnya TikTok itu bisa digunakan untuk pembelajaran loh. Jadi saya menyimak beberapa tayangan TikTok yang isinya adalah memberikan pembelajaran, ya, itu sangat positif. Ya. Jadi inilah beberapa perangkat lunak yang dapat digunakan untuk kita melakukan kegiatan pembelajaran secara online, ya. Nah sekarang kita mau lihat nih, ya, jadi karena aplikasi Zoom dan Google Meet itu sangat populer, kita mau lihat ya. Bagaimana sih perbandingan di antara keduanya? Oke. Kita akan pertama melihat sebentar. Ya, Google Meet. Siapa yang nggak tahu Google Meet? Ya, ini adalah aplikasi fitur dari Google yang bisa dipakai untuk kita melakukan video conference. Ya. Ini ada beberapa kelebihan. Satu, Google Meet bisa digunakan secara free. Ya. Tapi yang saya baca itu ada batasan waktu 60 menit. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau bisa lebih lama lagi, mungkin kita harus membeli atau berlangganan Google Suite. Di situ dengan membayar untuk Google Suite, waktunya menjadi lebih tidak terbatas. Kemampuan Google Meet apa? Kita bisa mengundang sampai 250 peserta. Ya. Dan yang saya lihat bahwa di Google Meet itu ada fitur whiteboard, ya, papan tulis. Ya, nanti saya akan lihat berikan contohnya. Kemudian apalagi terintegrasi dengan Google Mail, ya, Gmail. Jadi kalau kita punya akun Gmail, nah itu ada sebuah fitur di mana kita bisa membuka Meet, ya, membuka meeting. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu atau adik-adik bisa coba sendiri. Dan di situ kita bisa nanti berkomunikasi dengan yang lain, ya, menggunakan Google Meet. Kemudian berikutnya apa kelebihannya? Penggunaannya relatif mudah, ya, sederhana. Ya. Namun ada sedikit kekurangan dari Google Meet. Itu apa? Ya. Jaringan internet yang digunakan harus stabil. Ya. Kalau seandainya agak kurang baik jaringan internetnya, mungkin akan jadi putus-putus. Ya. Itu sedikit kekurangan dari Google Meet. Dan juga perlu langganan, tadi saya sudah singgung, Google Sheet untuk waktu yang tidak terbatas. Ya. Tapi relatif nggak mahal kalau kita mau berlangganan Google Meet. Ya, kalau nggak salah sekitar 100 sekian ribu, 150 ribu. Ya. Nah ini dia. Ya, kalau kita menggunakan Google Meet seperti ini tayangannya.
Nah, tadi saya sudah singgung bahwa Google Meet punya kelebihan dibandingkan yang lain atau fitur whiteboard, ya, papan tulis. Seperti apa sih? Ini dia. Jadi seperti kalau kita mengajar di kelas, sebagai guru atau dosen kan harus mungkin membuat ilustrasi atau menerangkan. Ini bisa menggunakan fasilitas whiteboard yang ada di Google Meet. Ya. Ini saya buat tulisan mungkin agak kurang rapi karena menggunakan mouse ya. Kalau kita bisa menggunakan pen tab mungkin bisa lebih rapi lagi ya untuk melakukan penulisan di sini. Ini kelebihan dari Google Meet. Ya, kita bisa menggunakan whiteboard seperti itu. Oke, sekarang kita lihat yang satu lagi yaitu apa? Zoom. Iya. Ya. Zoom ya. Berbeda dengan Google Meet yang bisa langsung digunakan begitu kita membuka Gmail. Nah, kalau Zoom itu kita harus download ya, download aplikasinya atau kita bisa buka lewat browser. Ya. Kalau kita misalkan mau membuat sebuah pertemuan dengan menggunakan Zoom, kita harus registrasi dulu ya, buat akun ya, supaya bisa melakukan video conference menggunakan Zoom. Ini dia beberapa kelebihan. Ya, kalau Zoom itu dibandingkan dengan Google Meet, tampilan bisa lebih rapi. Ya. Bisa lebih rapi. Maksudnya apa? Kita bisa lakukan setting tampilan misalnya dalam bentuk gallery ya. Jadi semua bisa masuk dalam satu layar. Itu bisa menggunakan Zoom. Ya. Kita bisa tentukan dalam satu layar itu bisa sampai berapa orang yang masuk. Itu bisa. Ya. Tapi kalau kita masukkan semua ya mungkin jadi kecil-kecil ya wajahnya ya gambarnya. Zoom itu dapat mencapai 500 peserta loh dalam satu video conference. Itu kelebihannya. Ya. Kemudian Zoom ada fitur recording. Ya, perekaman. Ya, kalau sekarang memang Google Meet juga sudah mulai ada fitur recording. Tapi Zoom sudah ada ya dari awal. Security ya. Kalau di Zoom itu host itu bisa punya kendali penuh. Jadi apa yang membuat membuka Zoom itu bisa menentukan siapa yang boleh bicara, siapa yang hanya bisa mendengar, itu di security. Ya. Bahkan bisa misalnya membuat semua orang jadi mute ya, semua orang dimatikan mikrofonnya. Itu yang ada di Zoom. Ya. Makanya Zoom ini sangat populer. Dan yang lain apa kelebihannya? Ada fasilitas virtual background. Ya. Virtual background. Jadi kita bisa mengganti-ganti background. Kita bisa mengupload image ya untuk kita jadikan sebagai background. Oke, kalau Google Meet itu memang ada fitur background, tapi kalau kita ingin menambahkan ya image kita sendiri, gambar kita sendiri, kita harus berlangganan di Google Sheet. Begitu ya. Seperti itu. Nah, selain kelebihan, Zoom itu punya kekurangan ya, coba kita lihat. Kalau kita mau gratis, Zoom itu hanya memberikan waktu 40 menit. Nah, ini dia masalahnya. Jadi, kalau kita ingin menggunakan lebih dari 40 menit, ya mau nggak mau kita harus membeli Zoom. Seperti itu. Ini tampilannya kalau kita menggunakan Zoom. Oke, itu adalah perbandingan ya antara dua aplikasi video conference yang sangat terkenal. Selain mungkin yang lain ya seperti Microsoft Teams itu juga ada fasilitas Meet-nya. Kemudian mungkin ada banyak aplikasi yang lain. Tapi yang saya lihat dua aplikasi inilah yang paling sering digunakan. Ya, yang paling sering digunakan. Oke, jadi kesimpulannya apa sih? Jadi kita sudah lihat bahwa teknologi itu sudah cukup maju. Ya, tinggal bagaimana kita menentukan teknologi yang tepat yang bisa kita akan gunakan begitu loh. Jadi misalnya
kalau misalnya kita ada keterbatasan anggaran, ya mungkin kita bisa gunakannya gratis seperti itu. Ya. Atau mungkin kalau kita ingin pembelajaran berjalan dengan sangat lancar, ya mungkin teknologi dari perangkat kerasnya pun harus yang memadai. Ya, jadi menjawab pertanyaan dari topik, bagaimana sih peran teknologi? Oh, sangat penting, ya, sangat mendukung dari kegiatan pembelajaran merdeka. Ya. Oke, saya kira itu paparan saya mungkin tidak terlalu lama. Nanti kita bisa lihat dalam sesi tanya jawab, silakan. Tapi izinkan saya, ya, tadi sudah dijelaskan oleh pembawa acara, ya. Ini saya juga ingatkan kembali, ya. Jadi ini ada nomor WA, mungkin ada email. Kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut, silakan. Kita diskusi juga boleh, ya. Dan saya kira itu, ya. Terima kasih untuk perhatiannya, ya. Terima kasih juga untuk Pak Michael yang sudah memberikan saya kesempatan. Dan saya kembalikan kepada MC, ya, Mbak Nofri. Silakan, Mbak. Saya kembalikan ke Mbak Nofri. Selanjutnya, sebelum ke sesi tanya jawab, sebaiknya kita menyalakan kamera untuk berfoto dengan narasumber kita, yaitu Bapak Dwipo Setiantoro. Saya persilakan untuk Bapak atau Ibu bisa menyalakan kameranya. Ini dari seluruh penjuru negeri, ya, Iya. audiensnya, ya, luar biasa, Pak Michael. Seluruh Indonesia nih Pak kayaknya. Iya, luar biasa. Mbak Nopri bisa ini langsung ini di foto, di screenshot aja nanti semuanya. Nih teman-teman Bapak Ibu semuanya silahkan dinyalain dulu foto videonya. Kamera. Ya, silahkan Bapak Ibu. Mbak Nopri bisa nanti lakukan screenshot ya. Halo, Mbak Nopri? Iya Pak, sebentar. Oh iya, iya. Ya, Bapak Ibu masih ada yang belum nyala ininya, on cam-nya. Ya, masih kita tunggu ya. Oke. Sudah. Oke, silakan Mbak Nopri dipandu. Oke, sudah. Mungkin dihitung dulu 1 2 3 biar bisa berpose senyum. Halo, Mbak Nopri? Apakah ini sinyalnya ya? Oke. 1, 2. Bagi yang belum buka kamera, tolong buka kamera. Ya, 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih Mbak Nopri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah on cam. Silahkan dilanjutkan Mbak Nopri untuk ke sesi berikutnya.
Selanjutnya kita akan sesi tanya jawab dengan Bapak Dwipo. Bagi yang mau bertanya bisa kolom chat di Google Meet atau bisa mengajukan lambaikan tangan. Ya, boleh juga nyalain audionya langsung ya Mbak Nopri ya, biar lebih interaktif. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya langsung ditanyakan kepada narasumber kita pada hari ini. Untuk memulai, yang lainnya nanti bisa ngetik di kolom chat ya. Mungkin saya ingin ini bertanya dulu kepada Pak Dwipo ya. Boleh Pak Dwipo ya? Silakan Pak, silakan Pak. Ya, tadi saya sudah menangkap intisari atau materi yang Pak Dwipo bagi kepada kita itu sangat-sangat baik sekali ya. Artinya ada pengetahuan baru yang bisa saya ambil, saya kutip dari materi yang Bapak paparkan. Nah, cuman saya ingin bertanya Pak, kalau ini kan teman-teman mahasiswa, ada juga mungkin beberapa di sini sebagai guru atau sebagai dosen atau sebagai siswa barangkali ya. Ini kan kita punya apa namanya teknologi yang bisa kita manfaatkan sejauh ini. Nah, teknologi ini kan sekarang banyak sekali Pak ya, sampai kita sebenarnya apa namanya ya, kayak akan aplikasi di handphone gitu ya. Biasanya kalau di handphone saya nih terus terang aja nih Pak, ada Zoom, ada Google Meet ya, ada lagi Umeet, ada lagi Webex dari Cisco, banyaklah kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya media yang digunakan saat ini sebenarnya sudah bagus. Cuman dari segi kelemahan-kelemahan tadi itu Pak, apakah bisa kita apa namanya ya, bisa sebagai orang awam ya, kita bisa menanggulanginya di bagian kita masing-masing, di diri kita masing-masing, atau memang kita harus upgrade. Misalnya saya ini punya akun tapi saya belum akun yang premium mungkin gitu ya, harus berbayar dulu atau seperti apa Pak, sehingga ini biar menjadi apa namanya pengetahuan kita bersama. Karena kan kalau misalnya kita yang free trial gitu ya, ataupun yang hanya gratisan, mungkin ada pembatasan atau terbatas lah fasilitas-fasilitasnya. Bagaimana Pak Dwipo? Mungkin ini kita sesi diskusi lah dulu. Ya. Bisa langsung dijawab atau bagaimana Pak Michael? Langsung dijawab ya. Ya, langsung aja Pak. Sambil menunggu teman-teman Bapak Ibu yang lain bertanya. Ya, terima kasih Pak Michael. Jadi memang kita melihat dari kebutuhan sih sebenarnya. Tapi terlepas dari kebutuhan yang kita punya, nomor satu itu adalah koneksi internet. Ya, ini menjadi penentu utama seberapa lancar kita bisa melakukan pembelajaran secara online. Ya, jadi terkadang memang kendalanya kalau kita punya data sudah tipis, ya itu bisa mengganggu kegiatan koneksi internet. Itu kita harus persiapkan di situ. Kita harus pastikan kalau kita melakukan kegiatan pembelajaran secara online, itu koneksi internet harus stabil. Ya. Kemudian yang kedua misalnya apa? Perangkat yang kita gunakan ya jangan sampai habis baterai. Ya. Kita punya baterai sudah mau habis saja, itu akan sangat berpengaruh kepada kinerja dari perangkat yang kita pakai ya, HP yang dipakai, mungkin komputer yang dipakai. Itu syarat utama ya, koneksi internet. Kemudian yang kedua adalah tadi bahwa kalau seandainya kebutuhan kita tuh hanya ya misalnya pertemuan yang dilakukan nggak lebih dari 40 menit, ya nggak ada salahnya kita menggunakan Zoom yang gratis ya. Atau misalnya kita juga merasa cukup nyaman dengan menggunakan Google Meet ya, yang versi gratis pun silakan ya. Jadi, tetapi begitu kita membutuhkan ya misalnya untuk kegiatan pembelajaran yang lebih dari ya 1 jam misalnya, ya mau nggak mau kita harus membeli lisensi yang premium seperti itu. Ya, jadi tetap kembali kepada kebutuhan kita. Jadi kalau memang tidak perlu waktu yang cukup lama, kita bisa gunakan yang free ya, cukup
Itu aja. Itu salah satu bentuk kita bisa merdeka menentukan kebutuhan dari teknologi yang kita pakai. Ya, kira-kira begitu Pak Michael. Jadi disesuaikan aja ya. Kalau memang kita harus buat yang audiensnya cukup besar, waktunya cukup lama, ya mau nggak mau ya kita harus ya, membayar untuk itu ya, membeli lisensi yang premium. Ya, gitu. Kalau untuk Google Meet bisa berlangganan G Suite ya, Google Suite. Kalau yang Zoom itu bisa di website Zoom-nya itu ya kita bisa lakukan kegiatan pembelian lisensi. Kira-kira begitu Pak Michael. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Dwipo. Jawabannya luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan buat Bapak Ibu teman-teman yang lainnya ya. Apabila ada pertanyaan yang sama gitu Pak ya. Ya. Ya, silakan Mbak Nopri. Tadi saya udah lihat di kolom chat ada pertanyaan itu dari Ibu apa namanya tadi itu Bu Leni ya, Leni Nurhayati. Silakan. Atau Bu Leninya mau langsung bertanya? Ya, boleh. Silakan Bu Leni, enggak? Silakan Ibu kalau mau bertanya. Ya Pak, Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Ini saya ingin menanyakan bagaimana cara Bapak dalam membangkitkan semangat mahasiswa selama pembelajaran daring ini, karena kita udah hampir mau 2 tahun gitu pembelajaran daring, kadang mahasiswa udah nggak semangat lagi Pak kalau di perkuliahan saya gitu. Semakin kesini semakin istilahnya melendoy gitu Pak. Mungkin itu Pak. Kalau dari Bapak sendiri tipsnya bagaimana? Mungkin bisa di-share. Terima kasih. Ya, baik Ibu. Terima kasih Bu. Jadi memang itu kendala buat kita ya. Kalau di kelas ya, di ruang kuliah ya, mungkin mahasiswa termotivasi atau mungkin bahkan harus ya mengikuti kuliah ya memang karena sudah di tempat tidak bisa melarikan diri kan gitu. Tapi kalau kita melakukan kuliah secara online ya, mahasiswa cukup matikan kamera dan bisa menghilang kemana saja, itu menjadi resiko memang Bu. Jadi artinya kita tidak bisa mempush dari sisi itu, tapi kita bisa menggunakan cara dengan menarik perhatian dari mahasiswa kita. Jadi artinya apa? Mungkin kalau kita misalnya membuat presentasi dengan audio visual yang menarik misalnya, atau mungkin kita berikan tayangan video, itu mau nggak mau kan mahasiswa harus melihat, harus mengikuti seperti itu. Ya. Kemudian juga mungkin kita bisa lakukan kegiatan seperti di kelas ya, kita tanya satu-satu misalnya kan gitu ya. Itu membuat mahasiswa merasa harus wajib hadir kan gitu ya. Jadi itu kalau misalnya pertanyaan yang diberikan itu akan memberikan tambah nilai buat mereka. Ya, tentu mereka akan berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan yang diberikan seperti itu Bu. Dan tentunya di awal kuliah kita harus buat kesepakatan Ibu ya dengan mahasiswa kita nanti kegiatan pembelajaran itu seperti apa ya. Akan ada misalnya diskusi, akan ada misalnya tugas kelompok ya. Akan ada misalnya kegiatan mungkin semacam kuis ya seperti itu. Dan kalau dilihat bahwa ini akan sangat mendukung dalam di dalam menimba ilmu, ya mahasiswa yang serius itu pasti akan mengikuti seperti itu dan menjadi hal yang buat mereka yang malas kuliah ya mereka akan dirugikan sendiri karena apa? Ada poin-poin yang mungkin akan mereka nggak dapat karena tidak ikut kuliah. Jadi memang di awal kita di awal semester, di pertemuan awal ya kita harus buat kesepakatan Ibu dengan mahasiswa kita. Gitu loh. Ya, nanti metodenya saya pakai ini loh, penilaian yang saya buat seperti ini loh kan itu. Silahkan kalau ingin Anda nilai bagus, dapat ilmunya ya diikuti. Gitu aja kan gitu. Ya saya juga pernah juga mengalami seperti itu ya.
kita juga nggak bisa memaksa kalau seandainya misalnya mahasiswa kita terlalu lelah bekerja, kemudian mungkin mereka juga punya masalah dengan koneksi internet, ya bisa juga Bu, ya. Ya bukan berarti kalau mereka nggak ikut karena malas, enggak, karena masalah sinyal itu bisa juga terjadi kayak gitu. Jadi mungkin kita juga bisa melakukan pendekatan personal gitu ya. Kamu kenapa sih nggak ikut? Ya, oh saya susah sinyal. Ya, berarti kita mungkin harus memberikan lebih mengerti mereka tentang hal itu. Gitu loh Bu. Jadi kira-kira seperti itu bagaimana kita meminta mahasiswa untuk bisa lebih aktif. Kira-kira begitu Bu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, Sangat membantu sekali. Ya. Oke, baik. Mungkin yang lain silakan. Pak Dwipo itu ada di kolom chat, Pak. Iya, Pak Robi ya. Oke, terima kasih Pak Robi untuk pertanyaannya. Ya, saya bacakan lah ya. Bagaimana tanggapan Bapak dalam implementasi kurikulum Kampus Merdeka? Seperti contoh selain fasilitas yang Bapak sampaikan tadi, mungkin bagaimana untuk menerapkan critical thinking kepada siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi pembelajaran saat daring. Ya, ini adalah hal yang penting ya, bahwa metode pembelajaran sekarang ini kan semua berpusat pada siswa ya, student based learning ya. Kalau dulu mungkin tahun-tahun waktu saya masih SMA dulu, pusatnya justru di guru atau di dosen ya. Dosen menyampaikan, guru menyampaikan materi, dan mahasiswa hanya atau siswa hanya menyerap, menerima kan gitu ya. Tapi sekarang kan sudah bergeser ya Pak Robi ya. Jadi paradigma pembelajaran itu sudah bergeser, berpusat ke siswa atau mahasiswa, guru atau dosen hanya sebagai fasilitator. Begitu loh. Nah, dengan peran yang sudah bergeser ini tentunya ya kita harus memacu ya mahasiswa atau siswa kita untuk mencari lebih banyak lagi seperti itu. Ini hal yang terkait dengan critical thinking yang Bapak maksudkan seperti itu. Jadi marilah kita sebagai tenaga pendidik, guru maupun dosen mengubah ya, kalau misalnya belum, itu sentralnya itu di siswa kita ya, di mahasiswa. Jadi metode-metode yang kita gunakan itu kita buat untuk menggugah ya siswa kita untuk belajar lebih banyak, tidak hanya dari sekolah mungkin, tapi juga dari berbagai sumber belajar yang lain ya, seperti itu. Kemudian mungkin juga ada banyak tugas-tugas yang sifatnya adalah diskusi, tugas kelompok, itu sangat membangun ya kemampuan mereka untuk berpikir secara kritis. Kira-kira begitu Pak Robi. Dan Kampus Merdeka itu saya lihat ya, dengan adanya kesempatan kita bisa bertukar ya siswa, bertukar dosen, itu akan semakin luas ya wawasan yang kita bisa dapatkan. Seperti itu Pak. Ya, makasih Pak Robi pertanyaannya. Ya, silakan Pak Michael. Ya, Pak Dwipo, ini saya terakhir mungkin ya, ini teman-teman udah sepertinya sudah cukup jelas ya penjelasan dari Pak Dwipo tadi, merangkum seluruhnya. Karena kebetulan ini hari Jumat dan sebagian besar di wilayah timur itu sudah harusnya dari tadi udah harus ini ya Jumatan ya. Oke, terakhir nih Pak Dwipo, saya pengen nanya, kira-kira Pak Dwipo program-program pemerintah sekarang ini seperti melakukan pelatihan-pelatihan penggunaan media, dan salah satunya adalah media-media teknologi yang untuk pembelajaran, misalnya seperti Google Classroom ya kan, seperti ada juga tuh Pak Microsoft Teams, seperti itu kan. Kemudian ada juga kalau di sekolah masing-masing atau di kampus masing-masing ada sistem SIAKAD, namanya sistem informasi akademik ya kan. Kemudian ada juga di sekolah sistem informasi siswa ya kan. Itu semuanya Pak terkait dengan dunia pendidikan ini, apakah
apa namanya ya? Kira-kira di tahun 2020 2024 atau 2030 atau tahun 2045, apakah ada bayangan nggak Pak untuk sejauh mana nanti perkembangan teknologi ke depannya? Ini siapa tahu ya Pak ya, yang kita bahas hari ini kemudian kenyataan di tahun-tahun yang akan datang gitu ya. Ini adalah sejarah buat kita nih. Kita udah bahas duluan ya kan sebelum itu terjadi gitu. Gitu Pak. Silahkan Pak. Gimana tanggapan Bapak? Iya, terima kasih Pak Michael. Jadi saya melihat ke apa yang sudah kita alami sekarang itu akan makin lama akan berlanjut semakin baik Pak, semakin baik. Malah mungkin nanti kecenderungannya kelas offline itu semakin ditinggalkan. Ya, kita lihat aja, kita membeli kebutuhan itu sekarang sudah sangat nyaman dengan belanja online. Ya, betul ya Pak ya. Dan dengan adanya perangkat smartphone, kita bisa lakukan banyak hal ya, transaksi keuangan dan sebagainya. Sehingga ya, dengan adanya teknologi yang sangat mendukung ini, ya, itu akan sangat memudahkan kita melakukan banyak hal ya secara mobile, begitu Pak. Jadi prediksi saya sekian tahun ke depan itu justru ya kegiatan pembelajaran secara offline itu makin ditinggalkan. Kecuali untuk beberapa hal yang memang harus dilakukan di dalam laboratorium. Saya kira begitu Pak. Jadi beberapa bidang pendidikan yang misalnya kedokteran itu kan nggak mungkin online ya, harus ada praktek ya. Yang model-model praktek itu memang harus tetap dilakukan di dalam kelas atau laboratorium. Tapi yang sifatnya sharing knowledge itu saya yakin itu sudah full nanti akan dilakukan secara online seperti itu. Ya, itu prediksi saya Pak untuk sekian tahun ke depan. Ya, jadi artinya teknologi yang sudah semakin maju itu akan sangat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pendidikan Pak. Kita lihat saja Pak. Kita lihat saja sekian tahun ke depan seperti apa. Ya, oke, makasih Pak Michael. Baik, terima kasih Pak Dwipo. Mungkin ini menjadi catatan sejarah ya terutama di acara kita ini. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang semuanya bisa merasakan secara merata teknologi yang diciptakan, teknologi yang disempurnakan ya dari sekarang ini terkait dengan pendidikan itu bisa melahirkan teknologi-teknologi yang membantu, tentunya yang membantu sistem pendidikan di Indonesia terutama. Mudah-mudahan harapan kita sampai ke sana ya Pak ya. Dan kami pun dari Krisindo turut berpartisipasi untuk mewujudkan cita-cita itu sehingga teman-teman, guru, mahasiswa, siswa-siswi SD maupun sampai yang umur di bawah balita, sistem pembelajaran anak usia dini PAUD itu bisa juga menggunakan teknologi yang pastinya lebih mumpuni khususnya untuk anak-anak ataupun yang membutuhkan. Mudah-mudahan itu ya Pak ya. Mudah-mudahan kami juga bisa melahirkan teknologi-teknologi seperti itu, seperti yang tadi kita sudah diskusikan ya panjang lebar ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya rasa itu saja. Pak Michael, mohon maaf Pak, ada satu pertanyaan saya baca di chat ini, boleh saya jawab sebentar Pak? Boleh sekali Pak, masih ada waktu kita kok Pak. Ya, ini dari Bapak Widyo Hartono ya, menanyakan standar website untuk perkuliahan online itu apa yang menjadi standarnya. Oke. Jadi untuk kegiatan pembelajaran selain kita menggunakan learning management system, kita juga bisa menggunakan banyak hal sebenarnya. Cuma artinya di dalam kegiatan pembelajaran online itu harus ada transfer pengetahuan ya. Jadi artinya ada fitur atau fasilitas untuk dosen atau guru membagikan materi kepada murid. Itu satu, penting. Kedua, harus bisa dilakukan komunikasi antara dosen atau guru dengan siswa atau muridnya. Ya, artinya pihak dosen bisa memberikan, jadi harus ada tersedia fitur untuk dosen memberikan tugas dan mahasiswa untuk menyampaikan jawaban dari tugas itu harus ada, itu penting sekali seperti itu. Dan untuk selebihnya mungkin kegiatan diskusi bisa menggunakan banyak aplikasi ya, bahkan seperti WhatsApp pun bisa digunakan.
Jadi kira-kira itu Pak Widyo ya. Jadi harus ada fitur untuk sharing knowledge, sharing materi. Kedua untuk komunikasi antara peserta didik dengan pengajarnya. Ya, siap. Makasih Pak Michael seperti itu. Baik Pak, silahkan kita lanjutkan kepada Mbak Nopri untuk lanjut ke sesi selanjutnya dan sekaligus mengakhiri acara webinar kita. Silakan Mbak Nopri. Selanjutnya, karena sudah mengunjung akhir acara dan semua pemaparan materi dan sesi tanya jawabnya sudah diberikan dengan memuaskan, kita menutup acara. Saya berterima kasih kepada Bapak Dwi Po Setiantoro sebagai narasumber kita hari ini, dan saya berterima kasih juga kepada Bapak Michael Sisaro dan founder dari PT Krisindo sendiri. Mohon maaf saya untuk kesalah katanya untuk dari awal hingga pengunjung akhir ini, dan terima kasih untuk para peserta sudah menyempatkan waktunya untuk untuk menerima materi untuk hari ini, dan sampai jumpa lagi untuk di webinar selanjutnya. Terima kasih Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih Mbak Nopri, terima kasih Pak Dwi Po. Terima kasih semua Pak Michael. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih. Ada nomor WA-nya Pak Dipo yang bisa dihubungi. Pak Dwi Po, nomor WA-nya boleh ditulis di kolom Iya, iya. Ya. Sebentar nomor. Oh iya, Bapak Ibu semuanya sambil menulis Pak Dwi Po sambil menginformasikan nomor WA-nya di kolom chat. Bapak Ibu semuanya nanti akan mendapatkan sertifikat semuanya yang hadir pada hari ini, dan dipastikan sudah mengisi absensi yang ada di kolom chat. Dipastikan harus mengisi absensi di kolom chat sehingga kita bisa mendata siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Dan juga dipastikan namanya jangan sampai salah tulis. Ya, Bapak Ibu, boleh 2 kali absen juga boleh. Nanti kita akan lihat atau kita akan konfirmasi ulang mana yang benar namanya. Jika ada pun kesalahan dalam pengetikan sertifikat, mohon nanti dikonfirmasi juga kepada kita melalui grup ataupun melalui nomor atau media online kita. Bisa dihubungkan juga di Instagram kita. Nah, bagi yang Bapak Ibu sudah mendaftar dari aplikasi Ngampus, nanti sertifikat dan juga materi bisa didapat di sana, di aplikasi tersebut, aplikasi Ngampus. Bagi yang belum cukup kuota kemarin yang nggak sempat daftar di Ngampus, boleh juga nanti kita akan kirim melalui grup WA yang sudah dibentuk. Nanti kita akan kirim di sana materi-materi yang sudah ada terpaparkan pada hari ini. Mungkin itu saja sekilas info buat kita semuanya. Terima kasih. Ya, Salam kasih sehat. Salam sehat Pak Dwi Po. Salam sehat ya. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Nopri yang sudah memandu acara kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Pak Dipo ngajar di mana Pak Dipo? Saya mengajar di BRI Institute. BRI Institute. Ya. Institut Teknologi dan Bisnis Bank Rakyat Indonesia. Iya. Itu berapa? Titelnya apa itu Pak? Gelarnya? Gelarnya sarjana komputer. Yang Jadi keluaran BRI Institute itu. Ya, ada 6 prodi, 4 Ya. prodi informatika, 1 prodi teknologi bisnis digital, 1 lagi kewirausahaan, Pak. Sudah online 100% atau masih offline? Iya, kita online, Pak. Sekian semester ini kita online, full. Baru tahu saya. Nanti bisa kasih info ya Pak ya. Barangkali saya tertarik untuk tidak ada batasan umur kan? Ya boleh nanti mungkin kita WA saja boleh Pak Widya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Iya. Sama Pak. Yo, sama Pak. Selamat siang. Barangkali Selamat siang. Selamat siang Pak. Oke, saya mohon izin. Saya Bapak Ibu, makasih. Baik Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk mengakhiri dan menutup
webinar di Google Meet kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di webinar di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Thank you.